pasó with this hyena? A ver. Hey, you're in the wrong place. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Riley yang sedang berduel dengan musuhnya di dalam mobil. Di sini kita belum diberitahu siapa Riley sebenarnya dan kenapa ia sampai bertarung dengan orang tersebut. Namun yang pasti Riley berhasil menghabisi orang itu. Pagi harinya terlihat Riley yang sedang jalan sendiri dengan kondisi penuh luka akibat perduelan semalam. Kemudian Riley masuk ke dalam mobil van warna hitam yang merupakan mobil sekaligus tempat persembunyiannya. Riley langsung mengobati semua luka dengan peralatan seadanya, karena dirinya tidak mau diobati oleh dokter atau rumah sakit. Tak lama Riley membuka bungkus kotak yang berisi kue. Dan seketika ia pun teringat dengan kenangan bersama suami dan anaknya 5 tahun lalu. Kala itu terlihat Riley yang baru menjemput anaknya dari sekolah. Rupanya hari ini adalah hari ulang tahun si anak dan Riley berjanji akan membuat pesta nanti malam. Thanks for trying to help me. Happy birthday. Get in the car. Run. Go. Setelah itu Riley mendatangi suaminya yang diketahui bernama Chris, ini orangnya. Di sini Riley meminta Chris agar jangan pulang kerja terlalu malam. Sebab dirinya berencana akan mengadakan pesta ulang tahun anak mereka bersama dengan teman-temannya. Chris pun mengiyahkan permintaan Riley lalu Riley pamit pulang duluan. Bye guys. Bye. Setelah Riley pergi, Chris didatangi oleh temannya yang bernama Engkos. Engkos yang merupakan seorang kriminal, ia pun mengajak Chris untuk melakukan perampokan terhadap seorang bos mafia bernama Sobur. Rencana Engkos akan melakukan perampokan itu nanti sore. Dan jika berhasil maka mereka berdua akan kaya raya. Chris yang memang bukan begundal ditambah ia sudah mempunyai janji dengan Riley untuk merayakan pesta ulang tahun sang anak tentu menolak ajakan dari Engkos. Nobody will know. All you gotta do is drive. Singkat cerita, malam harinya terlihat Chris dan Riley yang sedang bersiap untuk acara pesta ulang tahun sang anak. Namun sayangnya tidak ada satupun orang yang menghadiri acara tersebut dan tentu itu membuat si anak bersedih. Riley yang tidak mau melihat anaknya kecewa, ia pun mengajak Chris dan si anak untuk pergi ke pameran saja. Riley berjanji akan membiarkan si anak bermain sepuasnya. Hitung-hitung mengganti acara pesta ulang tahunnya ini yang tidak jadi. And then we're gonna go to the Christmas carnival. Oh yeah. Let's go. Yeah, I'll be ready in a second. Tak lama Riley, Chris dan anaknya pun pergi ke pameran. Namun saat di perjalanan terlihat ada seorang pria yang sedang mengawasi mereka. Di sisi lain memperlihatkan Sobur si bos mafia yang sedang menyandra Engkos teman Chris. Ternyata Engkos malah tertangkap oleh Sobur saat akan merampoknya. Lebih parahnya lagi, Engkos mengatakan kalau ia diperintah oleh Chris. Yang padahal kita tahu kalau justru Chris lah yang diajak oleh Engkos dan itu pun ditolak. Setelah mengetahui informasi tersebut, dengan kejam Sobur langsung menghabisi Engkos. Kembali pada Chris, Riley dan anaknya yang sedang menikmati indahnya suasana di pameran. Bahkan mereka sampai menjajah semua permainan, asalkan si anak bisa senang. Tak berselang lama ketika mereka rehat sejenak, tiba-tiba datanglah 3 orang anak buah Sobur yang langsung melesatkan tembakan.
I'll grab napkin. Okay. Dalam insiden tersebut, Chris dan anaknya harus tewas. Sementara Riley masih berhasil selamat meskipun terluka parah. Shit ain't easy when it's a kid. We're good. Hari berikutnya, Riley tersadar sudah berada di rumah sakit. Tak lama ia didatangi oleh seorang detektif bernama Steno yang ditugaskan untuk menangani kasus keluarga Riley. Di sini Steno menjelaskan kalau orang-orang yang telah menghabisi suami dan anak Riley adalah anak buah Sobur si bos mafia. Pihak kepolisian sudah berhasil menangkap sebagian dari anak buah Sobur, namun mereka tidak tahu yang mana orang yang telah membantai keluarga Riley. Riley menjawab kalau pelakunya ada 3, dan ia masih ingat betul dengan wajah dari ketiga pelaku itu. I'm very sorry for your loss. Sore harinya terlihat Steno si detektif didatangi oleh rekannya yang diketahui bernama Moses. Di sini Moses menyarankan Steno agar tidak usah melanjutkan menangani kasus Sobur. Karena siapapun yang berani berurusan dengan dia pasti akan tewas. Akan tetapi Steno tidak peduli karena sampah seperti Sobur sudah seharusnya dilenyapkan. Don't be stupid. You'll only get dead and it won't change. Whatever happens with this case, Garcia has a nickname. Keesokan harinya Riley dibawa ke kantor polisi untuk menunjuk siapa saja ketiga orang yang telah menghabisi keluarganya. Riley yang memang masih ingat dengan wajah mereka, ia pun langsung menunjukkan siapa saja pelakunya. Yes, I'm sure. Sore harinya terlihat Riley yang sudah berada di rumah. Tiba-tiba ia kedatangan seorang pengacara suruhan Sobur. Ternyata pengacara ini berniat menyogok Riley agar Riley kembali mencabut tuntutannya kepada 3 orang pelaku anak buah Sobur. Namun Riley yang merasa kematian keluarganya tidak sebanding dengan uang berapapun tentu ia menolak. Bahkan Riley tanpa ragu mengusir pengacara tersebut. Bersamaan dengan itu tak sengaja si pengacara melihat beberapa obat penenang di rumah Riley. Get out of my house. Get out of my house. Get out. Singkat waktu persidangan pun digelar untuk menentukan hukuman bagi para pelaku. Terlihat si pengacara yang telah disuap oleh Sobur mati-matian dalam membela ketiga anak buah Sobur tersebut. Hingga si pengacara menjelaskan kalau Riley pasti salah melihat tersangka. Apalagi sekarang Riley ketergantungan obat penenang. Ditambah Riley juga sempat mengalami gegar otak sehingga dipastikan Riley hanya sedang asal menuduh. Hakim persidangan yang ternyata sudah disogok juga oleh Sobur, ia pun tanpa pikir panjang melepaskan ketiga anak buah Sobur dengan dalih kurangnya bukti. Melihat dirinya tidak mendapatkan keadilan, Riley langsung mengamuk. Ia menjadi hilang kendali sampai harus dihentikan oleh para polisi. These men killed my family. Si hakim yang kesal dengan tindakan Riley, ia pun menugaskan para polisi itu untuk membawa saja Riley ke rumah sakit jiwa. Saat Riley sedang di dalam ambulan, tiba-tiba ia menyerang polisi lalu kabur dari lokasi tersebut. Adegan berpindah ke 5 tahun kemudian, yaitu adegan yang kita lihat di awal film saat Riley sedang mengobati luka di pahanya. Setelah itu Riley pun menyiapkan persenjataan karena sekarang ia berencana mencari keadilannya sendiri. Di sisi lain, detektif Steno dan rekannya Moses sedang mendatangi TKP pembunuhan di sebuah karnaval. Ternyata korbannya adalah 3 orang anak buah Sobur yang dulu menembak keluarga Riley.
Melihat itu semua, Detektif Steno dan Moses tentu langsung beranggapan jika pelakunya adalah Riley yang ingin membalas dendam. Di waktu yang sama di kantor FBI, kita akan diperkenalkan dengan salah satu agen FBI bernama Lisa. Lisa rupanya sedang berusaha menguak kasus pencurian senjata militer. Tak lama salah satu rekannya menghampiri Lisa dan ia mengatakan kalau pelaku dari pencurian senjata itu merupakan seorang wanita. Ternyata pelakunya tak lain adalah Riley yang sempat tertangkap kamera. Mengetahui hal tersebut, Lisa pun segera menghubungi Detektif Steno dan Moses untuk melakukan pertemuan. Carmichael. Di balik itu, ternyata Riley sedang menyandra seorang hakim yang dulu pernah disuap oleh Sobur. Riley mengatakan kalau negara ini seharusnya malu mempunyai seorang hakim korup seperti dirinya. Riley juga berkata kalau ada hakim yang berani menukar keadilan dengan uang yang tidak seberapa wajib untuk dibantai. Kemudian Riley pergi dari sana karena ia sudah menyimpan bom di rumah si hakim. Serve justice, Your Honor. I will. Ketika Riley sudah pergi cukup jauh, ia pun segera meledakkan rumah tersebut. Di sisi lain, FBI dan detektif kepolisian terlihat sudah berkumpul untuk membahas tentang Riley. Di sini, Lisa si FBI mengatakan kalau dalam beberapa tahun ke belakang, Riley sudah membuat banyak sekali kekacauan. Seperti ia pernah mencuri uang di bank untuk kabur ke benua Eropa. Lisa yakin di Eropa sana Riley banyak belajar ilmu bela diri. Dan hal itu bisa dilihat dari siaran yang memperlihatkan Riley sedang mengikuti pertarungan MMA. Artinya Riley hebat seperti sekarang karena ia sudah berlatih dengan giat di Eropa hanya demi untuk balas dendam. Sementara alasan FBI sampai harus turun tangan karena Riley telah ketahuan mencuri beberapa senjata militer. Bersamaan dengan itu, Detektif Steno mendapat kabar kalau barusan ada seorang hakim yang tewas akibat ledakan bom. Ternyata bukan hanya si hakim yang tewas karena pengacara yang dulu suap Sobur juga sekarang ikutan modar. Tentu saja Detektif Steno yakin kalau itu semua adalah ulah Riley. Gotta go wide with this. APB, the media, the whole deal. Adegan berpindah kepada Sobur, si bos mafia yang saat ini sedang berbincang dengan rekan kartelnya membahas barang haram milik mereka yang hilang secara tiba-tiba. Si rekan tampak sangat kesal lalu mengatakan kalau Sobur harus mencari siapa pelaku yang sudah mencuri barang haram mereka. Selang beberapa saat, anak buah Sobur datang untuk memberikan informasi penting. Di sini anak buahnya menjelaskan kalau hakim dan pengacara yang 5 tahun lalu mereka sogok sekarang telah tewas. Termasuk 15 orang dari anggotanya. Menurut informasi pelakunya adalah Riley. Mendengar itu semua, Sobur pada akhirnya akan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa menghabisi Riley maka akan diberi hadiah. Keesokan harinya Riley mendatangi sebuah tempat pencucian uang milik Sobur dengan menyamar sebagai gembel. Saat Riley mendekat, 2 anak buah Sobur yang berjaga di luar langsung mengusir Riley. Namun ketika mereka lengah, inilah yang terjadi. Setelah menghabisi 2 anak buah Sobur, Riley pun diam-diam masuk ke dalam. Inilah yang terjadi. Setelah itu, Riley sengaja membiarkan 1 orang dari mereka tetap hidup agar kejadian ini dilaporkan kepada Sobur. Singkat cerita, orang tadi pun melapor kepada Sobur kalau tempat pencucian uang milik mereka telah dibobol oleh Riley.
Semua anggotanya di sana tewas dan hanya menyisakan dirinya seorang. Namun Riley tidak sepeser pun mengambil uang milik mereka, melainkan membakarnya. Mendengar itu semua, tentu Sobur sangat marah dan ia tidak menyangka kalau Riley sampai senekat ini. Double security. Sementara itu, awak media mulai banyak yang menyiarkan mengenai kasus pembunuhan yang belakangan ini dilakukan oleh Riley. Orang-orang tentu langsung beranggapan kalau Riley melakukan hal itu dengan motif balas dendam atas kematian keluarganya dulu yang tidak mendapatkan keadilan. So zumindest hat es Bakker bei seiner Festnahme. Bakker был всегда щедр по отношению к народу и possible contacts to the BND. Adegan kembali ke kelompok Sobur. Di sini Sobur mengatakan kalau Riley pasti akan mengincar gudang penyimpanan barang haram milik mereka. Untuk itu Sobur meminta dua anak buahnya segera memasang bom di gudang tersebut karena Sobur sudah tidak sabar ingin melihat Riley tewas. And we send everybody there and just kill her when she shows up. Malam harinya memperlihatkan Lisa si FBI, Detektif Steno dan satu orang hacker yang sedang mencoba melacak keberadaan Riley. Di sini si hacker curiga dengan lokasi para tunawisma. Karena dari 3 bulan terakhir di sana tidak pernah sekalipun terjadi kejahatan. Padahal sebelumnya lokasi tersebutlah yang paling banyak terjadi tindakan kriminal. Untuk itu si hacker sangat yakin kalau Riley semalam ini tinggal di lokasi tersebut. Apalagi 3 bulan lalu yaitu bertepatan dengan kembalinya Riley ke Amerika. Kemudian si hacker juga menunjukkan tentang para pengguna media sosial yang banyak sekali mendukung tindakan Riley karena mereka menganggap Riley hanya sedang menegakkan keadilan. Ditambah Riley juga hanya fokus menghabisi orang-orang jahat. Setelah itu Lisa yang penasaran memutuskan untuk mendatangi lokasi para tunawisma, berharap bisa menemukan Riley di sana. Catch up. Where you going? Sesampainya di lokasi ada seorang pria yang mengatakan kalau kejahatan sudah tidak pernah lagi terjadi di wilayah ini, yaitu semenjak mereka kedatangan seorang malaikat. Setelah melihat gambar di dinding, Lisa semakin yakin kalau malaikat yang dimaksud adalah Riley. Di sisi lain, dugaan Sobur ternyata benar karena sekarang Riley akan mengincar gudang penyimpanan barang haram milik Sobur. Riley masuk ke dalam, namun anehnya di situ tidak ada satupun yang berjaga. Hingga membuat Riley sadar kalau dirinya pasti sedang dijebak. Di luar gudang ternyata 2 anak buah Sobur yang melihat Riley sudah masuk ke dalam, ia pun dengan segera meledakkan tempat tersebut. Setelah itu 2 anak buah Sobur pergi sambil mengabari Sobur kalau Riley sudah hangus terbakar. Mendengar itu semua, Sobur tampak sangat senang dan ia akan memberi hadiah kepada kedua anak buahnya tersebut. Namun faktanya Riley masih hidup karena ia sempat masuk ke dalam lubang air sebelum ledakan terjadi. Riley yang tak sengaja melihat 2 anak buah Sobur pergi, ia pun dengan segera mengejar mereka. Di suatu kesempatan Riley berhasil menghadang mobil anak buah Sobur hingga inilah yang dilakukan Riley. Singkatnya dengan memanfaatkan mobil anak buah Sobur, Riley akhirnya bisa masuk ke rumah pribadi Sobur, lalu menghabisi beberapa penjaga. Sampai di suatu kesempatan, Riley akhirnya berhasil memojokkan Sobur. Namun tiba-tiba fokus Riley harus terganggu setelah Putri Sobur menghampiri mereka dan Sobur langsung menyerang balik Riley.
Di waktu yang sama terdengar suara sirine polisi sehingga Riley memutuskan untuk segera kabur. Evan, we gotta go. We gotta go now. We gotta go now. Di sisi lain, Detektif Steno menghampiri Lisa si FBI yang saat itu masih berada di lokasi para tunawisma. Di sini Lisa mengatakan kalau baru saja ia menemukan sebuah mobil van hitam yang berisi persenjataan militer. Ia yakin kalau mobil van itu milik Riley karena Riley memang tinggal di sini. Kemudian Lisa mengajak Detektif Steno untuk bersembunyi sampai Riley kembali. Lisa ternyata berencana menangkap Riley hidup-hidup karena ia yakin Riley tahu banyak tentang Sobur. Riley nantinya akan dijadikan saksi untuk mengungkap semua kejahatan Sobur. Mendengar rencana itu, Detektif Steno tiba-tiba menembak Lisa. I'm sorry. Ternyata selama ini Detektif Steno bersekongkol dengan Sobur. Setelah itu, Detektif Steno menghubungi Sobur untuk memberitahu lokasi mobil van milik Riley. Mendengar hal itu, Sobur pun langsung mengerahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk bergegas ke lokasi tersebut. Shit is tonight. Understood? Di waktu yang sama, Riley akhirnya sampai di lokasi para tunawisma melalui jalan belakang. Riley memutuskan untuk istirahat dulu di dalam sebuah gudang karena luka di perutnya semakin parah. 30 menit kemudian, Sobur dan anak buahnya akhirnya sampai di lokasi para tunawisma. Di sini Sobur langsung menyuruh anak buahnya berpencar karena Sobur yakin Riley sudah ada di sekitaran lokasi tunawisma. Alright, let's go. We gotta do this fast. How do you know? Was me. Adegan kembali kepada Riley yang sekarang sedang tergeletak lemas. Tiba-tiba ia terbayang mendiang putrinya yang seolah-olah menyuruh Riley untuk segera bangkit. Kemudian Riley menyadari kalau anak buah Sobur sedang mencoba mencari dirinya. Di suatu kesempatan Riley berhasil menghabisi beberapa anak buah Sobur yang hendak masuk ke dalam gudang tersebut. Oh, come on. Kemudian Riley bersembunyi di suatu tempat dan tak sengaja ia mendengar suara ponsel berdering di dalam tong sampah. Ternyata ponsel itu milik Lisa si FBI yang jasadnya dibuang ke sana. Pada akhirnya Riley mempunyai ide untuk mengambil ponsel Lisa lalu melakukan siaran live. Rupanya siaran itu langsung ditayangkan di berbagai media termasuk TV-TV swasta. Kemudian Riley diam-diam menunjukkan wajah Detektif Stan yang selama ini bekerja sama dengan Sobur si bos kartel. Riley juga memancing para polisi dan semua awak media agar segera datang ke tempat tunawisma sekarang juga. Selang beberapa saat, Sobur menyandra salah satu bocil tunawisma agar Riley mau menyerah. Sobur mengatakan jika Riley tidak tetap bersembunyi, maka Sobur tidak akan segan-segan menghabisi bocil tersebut. Pada akhirnya Riley pun menyerah dan berjalan ke hadapan Sobur. Sebelum menghabisi Riley, Sobur pun menyiksanya terlebih dahulu sebagai bentuk meluapkan kekesalannya. Riley terus saja bertahan sambil mengulur waktu menunggu para polisi datang. Singkatnya, setelah para polisi tiba di lokasi, Sobur menyangka kalau Detektif Steno lah yang sudah menjebaknya. Hingga Sobur langsung menghabisi Detektif Steno. Kemudian kelompok Sobur berbaur dengan orang-orang di sana untuk bisa segera kabur. Sobur sendiri yang hendak pergi ternyata terus dihalangi oleh Riley. Sampai di suatu kesempatan Riley mampu memojokkan Sobur dengan pistolnya.
Detektif Moses dan anak buahnya yang melihat hal itu mencoba menghentikan Riley agar jangan menembak. Namun tanpa pikir panjang, Riley pun menghabisi Sobur. Ketika para polisi mendekat, ternyata Riley sudah kabur entah kemana. Akan tetapi Moses yakin jika dirinya pasti bisa menemukan Riley. Keesokan paginya Moses dan para polisi mendatangi makam keluarga Riley dan benar saja di situ sudah ada Riley yang sudah tidak berdaya. Kemudian karena Riley mengalami luka yang sangat parah, akhirnya Moses menyuruh anak buahnya membawa Riley ke rumah sakit. Singkat cerita, berita di TV mengabarkan kalau masyarakat menganggap Riley sebagai pahlawan karena Riley sudah memberantas kejahatan. Namun berbeda dengan para penegak hukum yang tetap akan memenjarakan Riley atas semua pembunuhannya. 1 minggu kemudian Moses mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Riley. Di sini ia mengatakan kalau Riley sudah menghabisi banyak orang jahat, menghancurkan peredaran barang haram serta mengungkap polisi korup yang ada di departemennya. Kemudian Moses menyalami Riley sambil mengatakan mudah-mudahan Riley bisa segera pulih. Ternyata Moses memberikan kunci borgol karena menurutnya Riley tidak pantas untuk dipenjarakan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.